Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 8 sepertinya yang beranggotakan dari Rinaldi Adi Prastomo dan saya Aditya Putra Pambayu. Di sini kami akan menjelaskan tentang 4 materi. Yang pertama, sistem kendali temperatur. Temperatur kontrol atau kontrol suhu adalah proses di mana perubahan suhu ruang dapat diukur atau terdeteksi dan bagian dari energi panas yang ke dalam atau keluar dari ruang disesuaikan untuk mencapai suhu rata-rata yang diinginkan. Pengontrol temperatur adalah instrumen yang digunakan untuk mengontrol suhu yang menghitung perbedaan antara set point dan suhu yang akan diukur. Controller mengambil input dari sensor temperatur dan memiliki output yang terhubung ke elemen kontrol seperti pemanas atau kipas. Dari diagram di atas, masukan berupa setting suhu yang dilakukan dengan memutar selektor tingkat kedinginan. Suhu keluaran akan dideteksi oleh umpan balik yang berupa sensor suhu. Jika suhu tidak sesuai dengan masukan, seumpama saja lebih tinggi, maka ketidaksesuaian ini akan dilaporkan ke controller. Controller akan menghidupkan plan atau beban yang berupa kompresor. Saat kompresor hidup, suhu udara di dalam lemari es berangsur turun. Jika suhu keluaran sudah sesuai dengan masukan, maka controller akan mematikan kompresor sehingga suhu udara tidak didinginkan lagi. Saat kompresor berhenti bekerja, berangsur-angsur suhu udara di dalam lemari es akan naik. Kenaikan suhu ini akan dideteksi oleh sensor suhu dan akan mendinginkan udara. Siklus tersebut akan berlangsung untuk menjaga suhu udara di dalam lemari es tetap terjaga. Contoh pengaplikasiannya ada pada sistem kontrol suhu air menggunakan pengendali PID dan volume air pada tangki pemanas air berbasis Arduino Uno. Aplikasi sistem kendali temperatur pada oven untuk proses pemanas sepatu, dan plan pencampur air menggunakan kontrol PID untuk pengaturan suhu cairan berbasis Atmega 16. Sebelum lanjut ke sistem kendali flow, apakah ada yang ingin ditanyakan? PID itu kepanjangannya apa ya, Mas? Soalnya belum diajarkan, saya mau tanya PID itu artinya apa? Tanya apa itu PID? PID Ya, atau benar. kepanjangannya proporsional integral derivatif, merupakan suatu pengendali yang mampu memperbaiki tingkat akurasi dari suatu sistem plan yang memiliki karakteristik umpan balik atau feedback pada sistem tersebut. Itu untuk definisinya. Saya akan lanjutkan ke sistem kendali flow. Sistem kendali flow adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan aliran atau flow pada suatu sistem. Pengendalian tersebut bertujuan untuk mengatur tinggi rendahnya aliran atau flow agar dapat digunakan sesuai kebutuhan. Apabila sistem aliran atau flow tidak menggunakan sistem kendali, maka hasil dari sistem tersebut tidak dapat diperhitungkan dan tidak akurat untuk proses selanjutnya yang akan dilakukan. Sistem kendali flow merupakan mekanisme yang mengatur aliran atau tekanan cairan. Sistem ini memiliki sifat khusus karena cepatnya proses. Elemen proses flow, baik gas maupun flow zat cair. Di sini saya akan menyediakan diagramnya. Flow indikator mengukur flow rate aliran F. F akan dibandingkan dengan set point FSP, yaitu kecepatan aliran yang diinginkan. Controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Berdasarkan sinyal ini, kontrol valve akan membuka atau menutup sampai keadaan mantap tercapai. Mekanisme kontrol yang tepat apabila F naik, maka kontrol valve akan menutup. Sebaliknya apabila F turun, maka kontrol valve akan membuka. Saya akan lanjutkan untuk contoh pengaplikasiannya. Yang pertama pada rancang bangun sistem kendali laju air fluida pada dual
reservoir berbasis Arduino LabVIEW. Yang kedua ada sistem kendali aliran air menggunakan piston water flow control system. Yang ketiga ada rancang bangun sistem pengendalian flow rate, inlet, kolom plurifikasi pada proses plurifikasi biogas dengan water scrubber sistem berbasis Atmega 128. Saya akan melanjutkan materi ke sistem kontrol level. Sistem kendali level cairan merupakan sistem yang dirancang khusus untuk mengontrol cairan dalam tangki. Tujuan utama yang dimiliki oleh sistem ini adalah untuk mengatur laju pompa yang mengalirkan cairan ke tangki sehingga dapat mencapai tingkat yang diinginkan di dalam tangki. Ini saya menampilkan diagram bloknya. Bisa kalian pahami sendiri. Saya akan menjelaskan intinya saja. Level indikator mengukur ketinggian H di dalam tangki. Nilai H akan dibandingkan dengan set point HSP, yaitu ketinggian yang diinginkan. Controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Berdasarkan sinyal ini, kontrol valve akan membuka atau menutup sampai keadaan mantap tercapai. Mekanisme kontrol yang tepat adalah apabila H naik atau turun, maka kontrol valve akan membuka menutup. Contoh pengaplikasiannya. Sistem PID pengendalian level ketinggian air berbasis Modbus, TCP LCU, dan Industrial Field Control Node RTU. Aplikasi kontrol PID untuk pengendalian ketinggian level cairan dengan menggunakan TCP/IP. Dan yang terakhir, perancangan sistem pengendalian level berbasis model Reference Adaptive Control, IMRAC, pada kolom distilasi. Untuk bab yang ketiga, apakah ada pertanyaan? Ya, Mas Rinaldi. Iya, monggo. Itu tadi kan di contoh pengaplikasiannya itu di dalam industri semua ya kalau nggak salah. Kalau misalnya yang dalam kehidupan sehari-hari itu ada nggak yang dalam rumah tangga kayak gitu kira-kira biar lebih sederhana loh. Biar lebih sederhana, contohnya pada sistem seperti toren air di rumah-rumah. Jadi jika torennya itu kan seperti pelampung, jadi itu ada di setnya. Misalkan airnya sudah penuh, kan otomatis pelampungnya mengangkat dan talinya jadi lemas, jadi nggak akan menarik. Sedangkan jika airnya habis, maka pelampung akan turun dan akan menarik tali sebagai switch. Mungkin itu kontrolnya yang ada pada. Iya. Ya Mas, makasih Mas. Itu contoh sederhananya. Terima kasih Mas, Ya. sudah dijelaskan. Selanjutnya lanjut ke materi sistem kontrol pressure. Kontrol pressure atau tekanan dirancang untuk mengontrol jumlah gaya yang dihasilkan oleh sistem fluida. Kontrol pressure paling umum dikenal sebagai pengatur tekanan, seperti kontrol aliran tersedia dalam manual variasi, manual, dan elektronik. Regulator tekanan tidak dirancang untuk mengatur laju aliran. Ini ada diagram bloknya. Masukkan sistem berupa nilai putaran yang diinginkan, SP. Data putaran yang dilakukan akan diumpan balikan oleh sensor. Error yang didapat adalah SP min PV. Nilai controller PID digunakan untuk memperbaiki sinyal keluaran sistem MV. Contoh pengaplikasiannya. Yang pertama, rancang bangun sistem kontrol level dan pressure steam generator pada simulator mixing proses di workshop instrumentasi. Yang kedua ada desain controller kaskade pada sistem pressure proses trainer feedback. Yang ketiga ada sistem kontrol tekanan udara pada kompresor dengan pengatur kecepatan motor 3 fasa. Yang keempat ada rancang bangun sistem kontrol temperatur dan kadar air pada ruang pengeringan Copra menggunakan microcontroller Atmega. Untuk bab terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya Mas, saya Mas. Ya. Fluida itu artinya apa ya Mas? Ya, jadi pertanyaannya itu fluida ya.
Fluida Ya, itu ya. dapat diartikan sebagai sebuah cairan atau zat yang mampu mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus. Apabila terkena gaya geser atau tekanan, baik kecil sekalipun, meski sering disebutkan mengalir, tapi fluida tidak melulu zat cair. Dari bentuknya terdapat dua jenis fluida, yakni fluida minyak dan fluida gas. Ya, itu untuk jawaban dari pengertian fluida. Oh ya Mas, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kami, dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.